Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Ada sukacita malam ini? Amin. Semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita sama-sama siap bersatu hati untuk berdoa, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, malam ini kita akan bersama-sama masuk dalam persekutuan doa. Dan malam hari ini kita akan sama-sama kembali belajar. Dan malam ini ada talk show. Kita mau mempersiapkan hati kita bersama-sama untuk berdoa, untuk diterangi kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita semua mengambil saat teduh sebelum memasuki persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita mengucap syukur atas kemurahan Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara. Untuk segala hal yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita bersama-sama mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan. Tuhan, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai detik ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan yang seringkali tidak taat kepada Engkau. Tuhan,
Kami memohon kiranya Engkau senantiasa memberikan belas kasih-Mu kepada kami. Dan tuntunlah kami selalu di jalan-Mu ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Pada malam ini kami menyerahkan persekutuan doa. Biarlah melaluinya kami kembali boleh disegarkan. Kami boleh bersama-sama kembali saling menguatkan. Kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam iman. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan sepanjang persekutuan ini. Biarlah nama Tuhan saja yang dimuliakan, Engkau saja yang ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita akan berdoa bersama-sama. Sebelumnya mari kita menaikkan satu pujian bahwa jalan Tuhan adalah yang terindah. Walaupun sering kali kita tidak mengerti apa maksud Tuhan, namun biarlah melalui nyanyian ini kita kembali dikuatkan bahwa melalui suka, melalui pergumulan, melalui pencobaan, tantangan, rintangan, Tuhan selalu ada bersama dengan kita, senantiasa menguatkan kita. Mari kita nyatakan nyanyian ini dengan penuh iman. Jalan Tuhan adalah yang terbaik untuk kita. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bangsa dan negara kita.
kita berdoa untuk masyarakat yang saat ini terdampak bencana erupsi gunung berapi. Mari kita bersatu hati mendoakan mereka. Mari bersama-sama berdoa. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk Dirjen Pajak di Indonesia. Kita doakan untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar wadah ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat, bekerja dengan jujur dan profesional, dan dapat menjaga integritas. Mari kita bersama-sama berdoa. Sehingga Dirjen Pajak ke depannya boleh menjadi wadah yang lebih baik lagi. Engkau yang terus menjaga, terus memberkati setiap mereka yang bekerja dengan jujur. Kiranya Engkau yang memakai mereka juga untuk menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kesempatan ini juga kita berdoa untuk korban bencana longsor di Natuna Riau dan banjir di Singkawang. Mari kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang terdampak akan hal ini, mereka yang membutuhkan pertolongan, bahkan mereka yang kehilangan anggota keluarga. Mari kita mendukung mereka di dalam doa. Tuhan memberikan mereka kekuatan, penghiburan, dan biarlah pertolongan yang didapatkan boleh merata dan boleh disalurkan dengan tepat. Mari kita berdoa. Kami yang saat ini terdampak bencana longsor di Natuna, di Riau, belas kasih Tuhan untuk saudara-saudara kami yang terdampak hal ini, untuk mereka yang rugi secara material juga saat ini, mereka yang kehilangan anggota keluarga. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan penghiburan kepada mereka, memberikan kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap pertolongan yang saat ini sedang dilakukan, biarlah pertolongan itu dapat membantu meringankan beban mereka, khususnya biarlah kekuatan yang dari Tuhan sendiri melalui anak-anak Tuhan boleh menolong mereka, agar mereka juga boleh merasakan kasih dari setiap tangan-tangan yang terulur dan terbeban dalam menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan memohon pertolongan Engkau. Haleluya, amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk GKJ Sunter. Kita doakan untuk anak-anak SMA, SMK, SMP, SD yang saat ini sedang mengikuti ujian akhir dan ujian di sekolah. Kita dukung mereka di dalam doa, kiranya Tuhan yang terus memimpin mereka, memberikan mereka hikmat agar mereka juga dapat menjalankan tanggung jawab mereka sebagai anak didik dengan baik. Kita berdoa biarlah mereka juga dapat bertanggung jawab di dalam belajar. Mari kita berdoa. Yang saat ini sedang menjalani ujian di sekolah, baik itu ujian akhir maupun ujian rutin di sekolah, kami berdoa ya Tuhan, segala persiapan mereka ataupun hari-hari yang telah mereka lewati dalam mengikuti ujian, kami mohon Tuhan di dalam proses belajar mereka, biarlah mereka ada kerinduan untuk lebih bertanggung jawab di dalam belajar. Kami juga rindu Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan mereka hikmat dan kekuatan agar mereka dapat mengikuti segala proses ujian ini dengan pertolongan dari Tuhan. Mereka diberikan kesehatan yang baik
proses belajar ini mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan boleh mendapatkan hasil yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati masa depan mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya mari kita berdoa untuk follow up jiwa-jiwa baru. Kita berdoa biarlah jiwa-jiwa yang sudah ada ini boleh terus bertumbuh di GKJ Suntar. Mari berdoa bersama. Kita juga doakan untuk seluruh jemaat di GKJ Sunter agar semakin bertumbuh dewasa di dalam iman. Kita berdoa juga kiranya seluruh jemaat mempunyai sikap hidup yang takut akan Tuhan dan setia beribadah. Mari kita berdoa. Jangan kasih Tuhan di gereja ini maupun di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kami Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati seluruh jemaat Tuhan yang ada di GKJ Sunter ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita mendukung saudara-saudara kita yang lemah secara fisik, mari kita naikkan nyanyian ini. Kita percaya bahwa Tuhan pasti membukakan jalan. Tuhan pasti mendengar setiap doa kita. Mari kita berseru bersama-sama kepada Tuhan. Kita berharap kepada Tuhan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku
berdoa untuk Bapak Ganjar Wibowo dalam pengobatan cuci darah rutin. Kita berdoa juga untuk Ibu Minarti Japri yang saat ini juga dalam pengobatan karena bengkak di kaki kirinya. Kita berdoa untuk dua saudara kita, untuk Bapak Ganjar Wibowo dan untuk Ibu Minarti Japri. Dalam mengikut Tuhan, semakin kuat di dalam berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau juga yang menolong segala proses perawatan yang saat ini sedang dilakukan. Engkau yang memberikan hikmat kepada para medis agar dapat merawat dengan baik. Berkati juga para keluarga yang saat ini merawat. Tuhan, anugerahkan mereka kesehatan dan kiranya Engkau memberikan kecukupan terhadap apa yang mereka butuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya untuk para pria, mohon doakan untuk Bapak Tony, kakak ipar dari Ibu Yuni yang sedang dalam perawatan sakit kanker kelenjar getah bening. Untuk para wanita, mari kita berdoa untuk Ibu Kupokim karena sakit sesak nafas dan dikarenakan jantungnya yang bengkak dan saat ini sedang dalam proses pemulihan. Para pria, tolong doakan untuk Bapak Tony, dan para wanita, mari berdoa untuk Ibu Kupokim. Mari kita berdoa. Kupokim ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus menolong kesehatan Ibu Kupokim. Saat ini ya Tuhan, kami berdoa pasca pemulihannya karena sakit sesak nafas dan karena jantung bengkak. Tuhan, kami memohon pimpinan Tuhan, kami memohon belas kasih Tuhan, biarlah Ibu Kupokim semakin berharap kepada Tuhan. Kami memohon kekuatan untuk Ibu Kupokim, kiranya Engkau menyatakan kehendak Tuhan yang terbaik di dalam hidup Ibu Kupokim ya Tuhan. Berikan kekuatan kepada keluarga mereka di dalam merawat Ibu terkasih. Tuhan, berikan kesehatan yang baik kepada mereka, kepada anak, pada menantu dan cucu ya Tuhan. Tuhan, kami juga mohon kiranya Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses perawatan Ibu Kupokim. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya jemaat Tuhan, mari kita berdoa untuk Bapak Sius Languru, security gereja yang mengalami sakit karena ditabrak motor dan saat ini sedang dalam pengobatan. Kita doakan untuk Bapak Sius supaya dapat mendapatkan penanganan yang tepat dan boleh pulih kembali. Mari kita berdoa bersama-sama untuk Bapak Sius. Tuhan, kiranya Engkau yang memulihkan khususnya di bagian kaki yang saat ini sakit. Tuhan, kami berdoa kiranya Bapak Sius boleh mendapatkan penanganan dan perawatan yang tepat dari medis. Kami juga berdoa biarlah Tuhan, kiranya Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita terus dukung di dalam doa untuk saudara-saudara kita, untuk Jessica Hussein, untuk Albert Gunawan, untuk Nesya Gunawan, untuk Andre Chandra. Mari kita mendukung saudara-saudara kita ini di dalam doa. Kasih Tuhan kepada saudara-saudara kami, untuk Jessica Hussein, untuk Albert Gunawan, untuk Nesya Gunawan, untuk Andre Chandra. Tuhan telah memelihara kehidupan mereka sampai detik ini. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Terima kasih karena mereka terus dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk keluarga yang senantiasa mengasihi mereka. Tuhan, kami berdoa biarlah melalui keluarga yang Tuhan percayakan, mereka boleh terus mengenal kasih Bapa. Mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau
kami juga terus memohon kasih Tuhan untuk seluruh orang tua yang menjaga dan merawat mereka, seluruh saudara-saudara yang mengasihi mereka. Kiranya Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka, kiranya Engkau memberikan kesehatan yang baik kepada mereka. Tuhan juga mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Kita yang ada pergumulan, kita ada yang kerinduan, kita yang ingin mendoakan saudara yang kita ingat, rekan yang kita ingat, mari kita mengambil waktu untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bimbinglah setiap kami ya Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami telah menyatakan segala permohonan kami kepada Tuhan, segala doa yang kami naikkan. Kami memohon Tuhan kiranya Engkau yang terus menolong kami di dalam berdoa, agar kami dapat berdoa dan selaras dengan kehendak-Mu. Kami memohon pimpinan Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang boleh menerangi setiap kami, yang boleh membimbing kami ke jalan yang benar, ke jalan yang harus kami lalui. Dan mohon Tuhan, jelikan mata dan hati serta pikiran kami, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama-sama kita katakan, Sulu
berdoa terlebih dahulu. Kami merendahkan diri di hadapan Allah. Kami menyadari bahwa kami sebagai manusia yang terbatas, kami butuh di dalam kehidupan kami yang terus menuntun, memberikan pengarahan, bimbingan, dan hikmat, sehingga kami dapat memahami kedalaman kebenaran firman yang Engkau beritahukan kepada kami. Bahkan kami tidak memaksakan kehendak kami untuk ingin memahami yang tidak harus Tuhan beritahukan kepada kami. Di dalam segala keterbatasan kami Tuhan, kami mencoba untuk belajar tentang hal-hal yang sehubungan dengan doktrin yang akan kami pelajari hari ini. Dua pandangan yang selama ini begitu sulit untuk dapat dipersatukan dan sangat susah untuk dapat dibicarakan. Bahkan dari bab 10 sampai hari ini belum bisa dapat dituntaskan secara memuaskan hati masing-masing pihak. Tuhan mau hadir, berkatilah kami semua, mau menyerahkan perbincangan kami nanti ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tes, ya. Shalom. Selamat malam jemaat yang setia, baik yang ada di gereja maupun yang ada di online ya. Selamat malam Pak Bobi. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai pandangan Calvinis maupun Armenian. Sebelum kita membahas masalah ini, kita melihat sedikit ke belakang mengenai latar belakang gereja kita. Ya. Kita kenal pada saat Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia menyerahkan kepemimpinan kepada Rasul Petrus. Gembalakanlah domba-dombanya. Sehingga kita kenal selama 15 abad bahwa yang ada hanya doktrin gereja Katolik Roma. Walaupun kita ketahui gereja yang tertua itu antara lain adalah gereja Koptik yang ada di Mesir. Itu telah berdiri sekitar abad pertama, yaitu sekitar tahun 40-an sampai 50 Masehi. Selain itu, di sela-sela itu juga muncul Rusia Ortodok, Yunani Ortodok, tetapi pahamnya semua sama, yaitu Katolik Roma. Begitu besar kekuasaan Paus pada saat itu, sebagai wakil Tuhan yang ada di dunia. Itu pemahaman selama 15 abad. Sehingga muncullah ketidakpuasan sebagian jemaat maupun dari internal dari para kardinal ataupun upat itu. Sebagai momentumnya adalah pada saat Paus Leo ke-10. Ya, Paus Leo ke-10 melakukan komersialisasi atau penjualan surat pengakuan dosa atau indulgensia. Sehingga dari sana salah seorang uskup yaitu Martin Luther itu melakukan 95 tesis meluruskan kembali ke dalam ajaran Alkitab yang kita kenal sebagai Bapak Reformasi Kristen saat era ini. Ya, di mana beliau sebagai formator di Kristen
yang lahir di tahun 1483 dan wafatnya tahun 1546, adalah warga Jerman, ya, sehingga alirannya dikenal dengan Lutherian. Itulah muncul istilah Protestan, di mana selama ini dikenal dengan Katolik Roma. Sejak Martin Luther berani meluruskan ajaran kekristen, muncullah aliran Kristen Protestan. Karena istilahnya mereka melakukan protes, yaitu terkenal dengan 95 tesis yang dia sampaikan. Itu sebagai bapak reformasi di Kristen. Terjadi di Jerman, sehingga pengikutnya pada saat itu disebut Lutherian. Akibat daripada itu muncul juga di negara-negara lain, seperti di Swiss ada Zwingli, begitu juga di Prancis, ya. Di Prancis yaitu John Calvin, yang lahir di tahun 1509 dan meninggal 1564, adalah orang Prancis. Dalam bukunya dia menulis mengenai institut atau kelembagaan. Sekarang kita kenal dengan Injili. 50 tahun berikutnya muncul lagi salah satu reformator Kristen juga, yaitu Jacobus Arminius. Itu merupakan orang Belanda. Ya, di 50 tahun berikut, di mana pada saat John Calvin meninggal 1564, dia baru lahir 1560 dan meninggal tahun 1609. Itu sebagai salah seorang profesor teologi di universitas terkenal di Belanda, yaitu Leiden. Jadi malam ini kita melihat bagaimana pandangan daripada John Calvin maupun Arminius ini dari sisi doktrin gereja. Jadi hari ini kita ada narasumber, yaitu gembala sidang kita, kira-kira untuk memperkaya kita, apa sebenarnya perbedaan yang mendasar antara doktrin Calvinisme maupun Arminianisme ini, Pak Bobi? Silakan Pak Bobi. Baik, ya, baik Pak David. Terima kasih. Memang berbicara tentang kedua pandangan ini, ya, baik Ya, baik. Terima kasih Pak David. Berbicara tentang pandangan Calvinis dan Armenian, jujur saya mau katakan ini merupakan dua doktrin yang selalu menjadi persoalan yang tidak kunjung tuntas untuk dibahas, ya. Mulai dari cikal bakal munculnya di abad ke-4 sampai pergumulan dan ledakan yang terbesar dari antara para pengikut fanatik mereka, baik John Calvin maupun Armenian, yang muncul di abad ke-16 dan seterusnya. Nah, saudara-saudara, memang jujur saya mau katakan bahwa malam hari ini saya tidak berpihak kepada dua pandangan tersebut supaya netral, tetapi saya akan menunjukkan apa yang menjadi keinginan dan kerinduan saya di dalam mengikuti pembahasan ini, ya. Baik saudara-saudara, kita akan lihat bersama, saya akan memberikan sebuah penuntun atau guidance buat kita sebagai pendahuluan agar kita juga memiliki sebuah perspektif yang sangat baik untuk mengikuti ranah daripada percakapan kita malam ini. Ya, silakan Pak David. Jadi tadi kan kita perlu sedikit yang mendasar, ya, karena kita ketahui bahwa dari pandangan Calvin ada dalam istilah bahasa Inggrisnya kan tulip. Ya, ya, nanti mungkin Pak Bobi bisa bantu menjelaskan kita. Tulip ini kira-kira bagaimana perbedaan antara Calvinisme dan ada sebagian yang dibantah oleh Arminius ini. Silakan Pak Bobi. Baik, ya. Saudara-saudara, kita melihat ya bahwa banyak ayat-ayat Alkitab yang mendukung teologi Calvinis dan juga doktrin tentang pemilihan atau predestinasi.
Misalnya ya, coba kita lihat sebentar ayatnya. Dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30 ya. Ya, saya akan bacakan bagian ini. Ketika kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya juga, itu juga dimuliakannya. Dalam Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5 kita akan lihat bagian ini. Efesus pasal pertama ayat 4 dan 5 demikian ya. Ini berbicara tentang pemilihan atau doktrin predestinasi. Sebab di dalam Dialah Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus Tuhan menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, ini yang mendasari daripada teolog Calvin ya. Saya cuma bicarakan 2 ayat dan masih banyak sekali. Saudara, di dalam ayat-ayat ini tidak mudah bagi kita untuk mengerti atau memahaminya ya. Nah, kemudian ayat-ayat yang mendukung teologi Arminian pun tentang free will atau kehendak bebas manusia itu juga ada ya. Coba kita perhatikan. Kita buka 2 Petrus pasal 3. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Demikian firman Allah 2 Petrus pasal 3. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat ya. Nah, kemudian dalam Ibrani 6 ayat 4 sampai dengan 6 itu berbicara tentang orang yang telah diperbaharui hatinya, pikirannya, tapi ketika ia menolak keselamatan atau kebenaran di dalam Allah tidak akan bisa diselamatkan. Artinya ketika kehendak bebas itu bisa menolak anugerah Allah ya, dan itu ada ayatnya. Dalam 1 Timotius 2 ayat 3 pun berkata demikian ya. Satu lagi 1 Timotius ya, 1 Timotius pasal 3 ayat 4 berkata demikian. 1 Timotius 2, Pak David bisa bantu baca ya? Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 Pak ya? Iya, 3 dan 4. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya, terima kasih Pak. Nah, jadi Bapak Ibu menggarisbawahi dari kedua pandangan ini, kita melihat bahwa ini adalah landasan Alkitab yang mereka pergunakan ya. Nah, kemudian saudara-saudara, meskipun demikian, kehadiran dari ayat-ayat tersebut dalam Alkitab memang tidak pernah ada dalam konteks pertentangan ya. Rupanya tidak pernah Roh Kudus memberikan hati dan pikiran bagi para penulis Alkitab untuk melihat kedua aspek tersebut dari subjektivitasnya. Maksudnya ada nggak sih unsur-unsur yang istilahnya bertentangan di dalam menafsirkan bagian ini? Ternyata tidak ada. Pengalaman dan perasaan mereka para penulis Alkitab itu sendiri sehingga tidak dapat sehingga istilahnya dapat mengintegrasikan ya. Nah, mereka ternyata tidak pernah mempertentangkan kedua aspek tersebut. Jadi baik apa yang dikatakan di dalam ayat yang mendukung Arminian maupun Calvinis tidak ada pertentangan oleh para penulis Alkitab sendiri. Perhatikan baik-baik, jangan salah mengerti ini ya. Kemudian saudara, itu artinya keduanya mestinya tidak bertentangan bukan? Perhatikan, harusnya keduanya tidak bertentangan bukan? Tetapi oleh
para pendukung daripada kedua kubu ini, baik Arminian maupun Calvinis, dijadikan masalah nih. Nah, oleh sebab itu ayat ini harus dicarikan solusinya. Bagaimana diterjemahkan untuk bisa difahami dan dimengerti. Dan memberikan penjelasan terhadap apa yang mereka jadikan sebagai patokan atau acuan di dalam cara mereka memberikan pandangan teologianya. Ini perhatikan baik-baik. Nah, artinya kedua hal ini seharusnya tidak bertentangan. Atau sebaliknya, keduanya bisa menjadi aspek-aspek yang bertentangan pada saat hadir bersamaan dalam pikiran, persepsi, perasaan, dan hati orang-orang yang berdosa. Yang tidak memiliki lagi kapasitas yang cukup untuk memahami kebenaran-kebenaran firman Allah. Nah, ketika dosa menguasai akal pikiran manusia, kita tidak akan mampu dan sanggup untuk memahami kebenaran firman Tuhan secara utuh. Siapa kita ini? Sehingga kita bisa mengoreksi Tuhan. Siapa kita ini? Sehingga kita ingin menginterupsi Tuhan. Tuhan, ayatmu ini gak tepat nih. Yang paling benar nih yang kami tafsirkan. Ini loh yang menurut kami yang paling baik. Perhatikan baik-baik. Ya, nah saudara-saudara, sebab itu ini menjadi sebuah kebingungan bagi kita ya sampai hari ini. Nah makanya di dalam gereja ada dua kubu. Baik Arminian maupun Calvinis. Ya, saudara ikut yang mana? Nah, kita perlu sama-sama belajar ya. Ini kita belajar secara teologi ya Pak ya. Ya, baik. Nah, di sini kita akan melihat saudara. Beda, tadi Pak David tanya bedanya ya. Ini beda pandangan Calvinis dan Arminian. Perhatikan bedanya. Nah saudara, ajaran Calvinis seperti yang tadi Pak David sebagai pendahuluan sudah menguraikan dari awal ya. Mengenai gereja yang pertama, para tokoh dan pendahulu dan seterusnya. Ajaran Calvinisme diambil dari nama John Calvin. Ia lahir pada tahun 1509 dan meninggal 1564. Ia adalah seorang teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Perancis. Ya, nah Calvinisme adalah salah satu aliran teologi yang mengikuti pemikiran teologi John Calvin. Dasar pemikiran tersebut bersumber dari Alkitab. Ya, perhatikan baik-baik. Dasarnya bersumber dari Alkitab. Jadi saat John Calvin mempelajari Alkitab, ia membangun sebuah dasar pemikiran yang disebut dengan teologia, yang disebut Calvinis. Ya, jadi ketika dia belajar Alkitab, dia memahami, oh ternyata dia membangun sebuah cara pikir, cara pandang yang disebut dengan teologia Calvinisme. Ya, kita lihat lagi saudara. Arminian juga adalah salah satu aliran teologi yang dipelopori oleh Jacobus Arminius. Ya, ia lahir pada tahun 1560, meninggal 1609. Ia berasal dari Belanda dan ia adalah seorang teolog Kristen Protestan yang berusaha mereformasi ajaran Calvinis, di mana ia menolak beberapa keyakinan seperti pemilihan tanpa syarat, penebusan yang terbatas, anugerah yang tidak dapat ditolak, dan keselamatan yang pasti bagi orang-orang pilihan. Ini dari ajaran Calvinis. Nah, saudara, memang John Calvin dan Jacobus Arminius tidak pernah bertemu dalam suatu ranah atau forum diskusi di Belanda karena Calvin sudah mati, ya, dan digantikan oleh murid yang bernama Theodor Beza yang lahir pada tanggal 15, 19 sampai dengan 1605. Arminius sebagai seorang tokoh ingin belajar apa yang disampaikan di dalam teologi Calvinis itu. Maka dia datang ke Jerman dan dia ke Perancis, dia belajar di sana ya kepada Theodor Beza ini. Jadi dia belajar apa yang dipelajari, teologi Calvin yang dia pelajari. Jadi bukan hal yang lain ya, ini yang dia pelajari. Nah, setelah mendalami teologi Calvin, Jacobus Arminius ya tidak setuju ternyata, terutama dengan ajaran keselamatan yang diajarkan di dalam teologi Calvin itu. Nah, saudara, apa sih ajaran dari teologi Calvin itu? Nah, ini yang mau kita pahami. Perhatikan baik-baik. Teologi Calvin tentang ajaran keselamatan itu dikemas dalam suatu ungkapan yang disebut tulip. Ya, ini nama bunga dari Belanda. John Calvin menuliskan 5 poin penting dalam teologianya. 5 poin inilah yang kemudian ditentang oleh Jacobus Arminian. Dikatakan ia menentang ya bagian ini.
Nah, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai tulip karena ini adalah singkatan dari pengajaran teologi Calvin. Jadi memang ini penting sekali Pak David, saya ingin jelaskan ya mengenai perbedaannya. Dasar yang menjadi problem yang dihadapi oleh gereja-gereja masa kini. Yang pertama, T itu adalah total depravity, ya. Artinya kerusakan total. Di dalam pemikiran Calvinis, manusia yang sudah jatuh di dalam dosa mengalami suatu kerusakan secara total. Jadi seluruh aspek kemanusiaannya sudah rusak total sehingga manusia kehilangan kemampuan untuk berbuat baik, ya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu kehilangan kebenaran di dalam hidupnya. Istilah sudah rusak secara total. Nah, kalau manusia sudah rusak secara total, bagaimana dia bisa berbuat baik? Dan kemudian dikatakan manusia berdosa bukan hanya pingsan tetapi ataupun terluka secara rohani, tetapi ia mati secara rohani. Oleh karena itu, ya, manusia tidak bisa berbuat baik, bahkan merespon terhadap Tuhan pun tidak bisa. Namanya juga orang mati rohani. Nggak bisa dia menanggapi kalau Tuhan berbicara, Tuhan ingin memberitahukan sesuatu. Nggak bisa, karena rohnya mati. Ya, rohnya mati. Maka semua yang baik dari Allah tidak bisa direspons. Ini menurut ajaran Calvin. Termasuk tidak bisa beriman karena rohaninya mati. Nah, agar bisa berespons, maka rohnya perlu dibangkitkan terlebih dahulu. Dan ini yang dimengerti sebagai lahir baru. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang dimengerti sebagai lahir baru. Oke. Ya. Nah, sekarang unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Berkaitan dengan yang namanya predestinasi, suatu doktrin yang mengajarkan bahwa Allah sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih sebagian orang untuk diselamatkan. Nah, orang-orang itu disebut sebagai kaum pilihan atau orang-orang pilihan. Ya, menurut John Calvin demikian. Jadi sebelum segala sesuatunya ada di dalam dunia ini, Allah telah memilih sekelompok orang ditentukan untuk diselamatkan dan yang lainnya tidak. Orang berpikir, bagaimana Allah yang bijaksana, yang adil, kok pilih kasih? Seharusnya ini bukan ranah kita untuk berbicara itu, ya. Nah, oke. Perhatikan Saudara. Nah, sebelum dunia dijadikan, dikatakan ya, jadi Tuhan sudah tentukan, misalnya Roni akan masuk surga, Daud akan masuk surga, si Udin, si Mamat masuk neraka. Semua ini sudah dipilih Allah. Namun doktrin Calvinis pilihan itu tidak bersyarat katanya. Semua karena maunya Tuhan. Pilihan itu tidak berdasarkan sesuatu yang ada di dalam diri manusia. Bukan karena Anda ganteng, Anda hebat, wibawa, mempunyai pendidikan yang tinggi, Anda dipilih Tuhan. Tidak ada sama sekali. Karena Anda dan saya adalah orang berdosa. Kita orang berdosa. Tidak ada sesuatu yang bisa menggugah hati Allah. Terpesona terhadap diri kita. Semua diberikan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya. Ini kehendak Allah sendiri Pak. Jadi bukan inisiatif manusianya ya. Nah, itu semua murni hak Tuhan Allah. Nah, kedaulatan Allah. Dia mau pilih siapa itu terserah dia. Kita nggak bisa mengomentari dan meminta Tuhan. Jangan seperti itu. Pilihlah yang ini. Nggak bisa. Hak Allah, otoritasnya Allah. Ya, kemudian, tetapi di dalam teologi Armenian, mereka tidak percaya tentang unconditional election itu, pemilihan tanpa syarat. Mereka percaya tentang conditional election, pilihan yang bersyarat. Ya, mereka percaya kepada pengetahuan Allah sebelumnya atau yang disebut dengan God foreknowledge. Jadi Allah memilih. Karena dia tahu bahwa si A, si B, si C akan bagaimana pada akhirnya. Ya. Jadi Allah memilih berdasarkan pengetahuannya. Jadi Allah tahu si A, si B akhirnya itu akan bagaimana. Selamat atau tidak. Nah itu ditentukan oleh Allah sendiri. Bukan oleh kita. Misalnya Allah tahu bahwa suatu hari nanti Markus akan percaya Yesus. Karena itu sebelum Markus lahir di dalam dunia ini ia telah dijadikan Tuhan Allah telah memilih Markus terlebih dahulu sebagai orang yang diselamatkan. Tetapi Tuhan di dalam kemahatauannya dia tahu bahwa Budi tidak akan percaya. Maka sebelum Budi dilahirkan dan sebelum dunia diciptakan, Budi sudah dipilih untuk tidak diselamatkan. Itu Tuhan tahu pada akhirnya karena Budi nggak akan percaya. Maka Tuhan nggak pilih dia. Ini yang disebut dengan God foreknowledge. Nah, pengetahuan Allah sebelumnya.
Oke, sekarang kita masuk kepada limited atonement, penebusan terbatas. Nah, orang sering bertanya, Yesus mati untuk siapa? Jujur nih saudara, kalau saya tanya Anda, Yesus mati untuk siapa? Nah, untuk semua orang, ya. Menurut Calvinis, ya, dikatakan bahwa karena adanya orang-orang pilihan, maka Yesus mati hanya untuk orang pilihan tersebut, bukan untuk setiap individu yang ada di dalam dunia ini. Berdasarkan pilihan Allah tadi, ya. Jadi Yesus mati bukan untuk semua orang, hanya untuk orang-orang pilihan yang sudah ditentukan sebelum dunia dijadikan, ya. Oke. Tetapi saudara, Arminian berkata tidak demikian. Mereka percaya penebusan yang tidak terbatas. Jadi Yesus mati untuk semua orang yang ada di dalam dunia ini. Siapapun juga mereka, dari golongan manapun, Yesus mati juga untuk mereka. Bukankah Yohanes 3 ayat 16 telah mengatakan demikian? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kalau memang Allah hanya memilih sekelompok orang, nggak adil nih. Itu kata Arminian. Ya, saya tidak berpihak saudara. Saya berbicara ini untuk memberitahukan kita membangun sebuah pola berteologi. Supaya kita ngerti dulu. Ya, oke. Kita langsung, tetapi Calvinis katakan tidak. Yesus mati hanya untuk orang pilihan yang telah menjadi percaya kepada Yesus. Ya, menurut Arminian, jika Yesus mati hanya untuk orang-orang pilihan, berarti mereka yang tidak dipilih tidak selamat dong. Calvin bilang ya. Jadi kalau mereka bukan orang pilihan, nggak bisa, nggak selamat. Nah, Arminian bilang enggak. Yesus mati dikatakan, ya, Yesus mati. Dalam ajaran Arminian memastikan keselamatan semua orang. Hanya ada kemungkinan bisa selamat jika, ya, bisa selamat jika mereka percaya. Oke. Terus apa? Bagi Calvinisme, Yesus mati bukan untuk memberitakan kemungkinan orang-orang pilihan selamat, tetapi memberikan kepastian kepada keselamatan itu. Ya, yang terakhir saudara, irresistible grace, artinya anugerah yang tidak dapat ditolak. Jadi orang-orang pilihan dalam pemikiran Calvin, ya, sudah memilih, Tuhan sudah memilih mereka sebelum dunia dijadikan. Mereka tidak dapat atau tidak bisa menolak pilihan Tuhan itu. Maka orang-orang itu pasti akan percaya. Jadi karena sudah berdosa, dia tidak bisa istilahnya membantah dan menolak anugerah itu. Jadi bukan mau nggak mau, ketika Allah memberikan, menyodorkan itu dia harus terima. Karena tidak ada jalan lain. Ya, itu menurut pandangan Calvinis. Nah, tetapi Arminian bilang nggak bisa begitu. Biarpun Tuhan sudah memilih, namun manusia punya kebebasan yang disebut dengan free will. Karena itu manusia bisa menolaknya. Sebab itu belum tentu pemilihan Allah berhasil karena manusia bisa menolaknya. Seperti itu Pak David. Okay. Ya. Yang terakhir, ya, perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Ya, maksudnya begini saudara. Karena Yesus mati untuk orang-orang pilihan, maka keselamatan itu pasti. Maka sekali orang selamat, dia pasti akan tetap selamat. Ini pandangan John Calvin. Mau matinya di kali kah? Mau dalam pesawat dia jatuh kejebur di dalam sungai kah? Atau di mana? Tetap selamat. Sekali selamat, tetap selamat. Seringkali kita mempergunakan, ada orang-orang mempergunakan istilah seperti itu. Tapi dia nggak tahu mungkin arti sebenarnya. Ya. Hanya mempergunakan ini mungkin sebagai slogan, ya. Oke, kita perhatikan. Nah, tetapi Arminian berkata tidak, karena keselamatan itu bisa hilang. Sekarang memang selamat, tetapi tahu-tahu oleh karena suatu hal misalnya terdesak karena ekonomi, keadaan lapar, ia mencuri untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya. Akhirnya saudara-saudara, dia ditangkap, ya, dipukuli oleh massa hingga mati, tewas dia. Nah, di dalam kondisi keberdosaannya dia mati, masuk neraka nih. Itu artinya bahwa ia bisa kehilangan keselamatan. Jadi orang bisa kehilangan keselamatan oleh karena dia melakukan kesalahan dan kemudian terjadi kecelakaan, dipukul sampai mati. Nah, dalam kondisi keberdosaannya dia belum bertobat, mati di dalam dosa, selamat gak? Arminian bilang enggak. Dia mati masuk neraka. Nah, itu yang disebut dengan kehilangan keselamatan. John Calvin bilang nggak bisa. Sekali dipilih tetap selama-lamanya dipilih. Nah, jadi Pak David,
Calvin mengatakan keselamatan itu tidak bisa hilang. Iya. Sedangkan Arminian berkata keselamatan itu bisa hilang. Inilah perbedaan aliran teologi ya. Makanya di sekolah-sekolah teologi, gereja-gereja terjadi dua aliran, Pak. Calvinis, Arminian ya. Ini perbedaan cara pandang dari kedua pihak. Gimana Pak David? Ya. Terima kasih, ini penjelasan dari Pak Bobby, sehingga malam ini kita semakin mengerti ya. Ada dua sistem teologi, yaitu yang berusaha menjelaskan hubungan antara kedaulatan Tuhan dan tanggung jawab manusia dalam kaitannya dengan keselamatan. Kalau kita bisa merangkum tadi yang disampaikan oleh Pak Bobby, perbedaan antara Calvinisme dan Arminianisme, itu ada 5 tadi kan, 5 pandangan Calvin, yaitu tulip, yaitu total depravity atau istilahnya kerusakan total. Yang kedua, unconditional election, pemilihan tanpa syarat. Yang ketiga, L, ya, limited atonement atau penebusan terbatas. Yang keempat, irresistible grace, anugerah yang tidak dapat ditolak. Dan yang kelima, P, yaitu perseverance of the saint, ketekunan orang-orang kudus. Jadi kalau kita lihat, kalau kita bisa simpulkan perbedaan, yang satu mengenai kerusakan total, di mana manusia tidak memiliki kehendak bebas menurut Calvinisme. Tapi sebaliknya menurut Arminianisme, manusia itu memiliki kehendak bebas untuk mau jadi orang baik atau orang jahat. Tapi kalau menurut Calvin enggak, Tuhan sudah menentukan. Itu dari sisi kehendak bebas. Jadi Calvin menganggap tidak ada kehendak bebas. Begitu juga tadi yang mengenai yang kedua, mengenai pemilihan tanpa syarat, ya, baik untuk keselamatan maupun untuk penghukuman. Tapi Arminianisme sebaliknya, berbicara masalah pemilihan dengan syarat. Begitu juga dengan penebusan. Tadi Pak Bobby jelasin ke kita bahwa penebusannya terbatas. Menurut Calvin hanya orang-orang pilihanlah yang ditebus. Tetapi menurut Arminian itu nggak fair, harusnya semua orang. Ya kan? Begitu juga dengan masalah keselamatan yang tidak dapat ditolak. Kalau menurut Calvin, sekali kita memperoleh keselamatan, kita nggak bisa menolak. Tidak. Kehendak bebas. Itu berbeda dengan Arminian. Jadi kita sudah melihat berbagai perbedaannya. Tetapi kembali lagi nih Pak Bobby, selain perbedaan yang kita bicarakan, ini kan semua tokoh reformator Kristen. Baik John Calvin maupun Arminius ini. Dua-dua tokoh reformator Kristen, ya. Sekarang tentu di perbedaan ini ada persamaannya. Kira-kira menurut Pak Bobby persamaan daripada kedua doktrin teologi ini, Pak? Oh, tadi kita lihat tentang perbedaannya ya, yang bertentangan ya, Bapak Ibu, dari Arminian dan Calvinis. Nah, sekarang ada nggak sih persamaannya? Tadi udah berbeda, bisa sama nggak kira-kira ya? Iya. Saudara, saya cuma melihat ada dua hal, Pak David. Yang pertama, sama-sama memiliki dasar Alkitab. Ya, persamaannya itu sama-sama memiliki dasar Alkitab. Jadi apa yang mereka ungkapkan sebagai ide itu bukan dari pemikiran diri sendiri, ya, tetapi dari Alkitab. Yang kedua, sama-sama mengakui keselamatan itu hanya melalui Yesus. Ini hebat nih ya. Jadi mereka sama-sama mengakui keselamatan itu hanya melalui Yesus loh, nggak ada yang lain. Nah, seperti itu Pak David. Berarti Tuhannya sama Pak ya? Iya, Tuhannya sama, nggak berbeda. Ya, jadi sebetulnya walaupun ada perbedaan di dalam doktrinal, tetapi tujuannya saya kira sama semua ya. Dengan hari ini kita membahas mengenai dua aliran ini Pak, kira-kira apa manfaat dan kegunaan bagi jemaat Pak? Ya, manfaatnya Pak ya? Ya. Baik, ya baik. Memang saudara kalau kita belajar tentang dua pemikiran teolog ini, kita harus melihat dari pandangan secara objektif kedua belah pihak. Sehingga ketika saudara-saudara melihat ini, saudara bisa nangkep apa sih yang sebenarnya yang disampaikan dan menjadi kerinduan buat kita, berkat yang kita peroleh. Yang pertama Pak, manfaatnya. Dengan mempelajari dari dua pandangan teologi ini, kita dapat membangun sebuah dasar pemikiran teologi yang baik.
Jadi bukan dengar dari kata orang. Orang bilang begini, John Calvin begini. Orang bilang Arminian ini begini. Sehingga kita mengasumsikan, menurut saya ini yang paling benar. Menurut saya ini yang paling benar. Oh itu kamu salah, ini saya benar gitu. Tapi dengan kita memahami tentang latar belakang, kemudian persamaan, dan kemudian tentang perbedaan. Dengan demikian sekarang kita tahu bagaimana cara kita memberikan pandangan teologi ini, Pak. Jadi kita dapat membangun sebuah dasar berpikir teologi yang baik. Itu Pak yang pertama. Iya, Pak. Yang kedua, dengan memahami doktrin Calvinis dan Arminian dengan benar, ya, semakin kita diperkaya sehingga memiliki pandangan yang luas, ya. Kita memiliki pandangan teologi yang luas dan membuat kita semakin dewasa di dalam cara kita berpikir secara teologis. Jadi tidak di dalam sebuah ruangan yang sempit yang kita lihat cuma itu aja gitu Pak. Tapi kita melihat dari cakrawala yang luas. Oh kayak begini maksudnya ya. Oh sekarang saya banyak mendapatkan manfaat dan saya semakin mengerti maksudnya. Ya. Kemudian yang ketiga Pak, sebetulnya jika dikaji lebih dalam lagi, pandangan ini bukan membahas mengenai maksud sorga atau masuk neraka, ya, tetapi melainkan ini berbicara mengenai konsistensi cara pandang berteologi. Dari dua kubu nggak berubah tuh konsepnya, tetap straight mereka. Pandangan Calvin seperti ini, satu kali selamat tetap selamat. Nah, Arminian bilang enggak, keselamatan itu bisa hilang. Itu mereka benar-benar straight, benar-benar. Nah, inilah yang kita bilang konsistensi. Nah, di dalam konteks soteriologi mengenai keselamatan. Yang keempat, Pak, sekalipun kedua-duanya baik dan memiliki dasar Alkitab, ya, tetapi saya lebih condong memilih ajaran John Calvin karena lebih mendekati Alkitab. Tetapi bukan berarti Calvin tanpa salah. Alkitab yang tanpa salah, bukan Calvin. Ia manusiawi, ya. Ia punya kesalahan juga. Ya, oke. Namun bukan berarti ajaran Arminian itu sesat. Mengerti nih? Bukan berarti kalau kita mengikuti ajaran John Calvin yang mendekati Alkitab, oh Arminian salah. Enggak. Ya, jangan seperti itu. Karena ini merupakan sebuah proses. Nanti akan muncul banyak pertanyaan dan ini belum bisa diselesaikan dengan apa yang menjadi pertanyaan yang Pak David berikan ini. Enggak selesai sampai ini. Nah, yang terakhir nih, saya mau beritahu begini. Rekan-rekan, Pak David juga, memang kita sebagai orang-orang Kristen yang memang menggumuli kedua doktrin ini harus berbesar hati. Kalau kita ingin melihat, ini namanya teologi Bapak Ibu. Kita nggak bisa memihak, tapi kita melihat secara dewasa ya. Kita harus berbesar hati untuk menerima dan melihat semua ini secara objektif. Nah, yang kelima, saya mau bilang begini. Kelengahan atas perbedaan antara kronos waktu manusia di dalam dunia ini dan kairos waktu Allah, inilah yang merupakan kelemahan terbesar dari dua kelompok ini. Menurut seorang teolog reformit, ya, saya tidak kutip siapa namanya, tidak penting itu. Tapi saya beritahukan, mungkin saya perlu mencuplik video yang beliau katakan antara Arminian dan Calvinis tidak bertentangan, ya. Mungkin nanti kita bisa lihat, ya. Nah, saudara-saudara perhatikan baik-baik, ya. Antara kronos dan kairos, sini baru Pak. Antara kronos dan kairos inilah yang merupakan kelemahan terbesar dari dua kelompok, baik Arminian maupun Calvinisme. Keduanya mencampur adukan dan menyamaratakan antara pikiran Allah dan pikiran manusia. Meskipun Calvin sendiri pernah menyadari dan memperingatkan untuk should not investigate what the Lord is left hidden in secret. Jangan mencoba menyelidiki apa yang Allah rahasiakan. Kita nggak bisa melampaui menyelami pikiran Allah, nggak bisa. Tetapi ia terjebak oleh keinginan tahuannya itu. Ya, ia berasumsi bahwa apa yang Allah sebut dengan pemilihan dan predestinasi sama dengan realita pemilihan dan penetapan yang manusia lakukan dalam hidup manusia. Nah, demikian juga dengan Arminian yang menafsirkan setiap peristiwa ajakan Allah menuntut respons dan tanggung jawab manusia sebagai hal yang sama dengan free will yang manusia sendiri ya di dalam kehidupan pemilihan itu. Nah, meskipun logika yang dipakai kedua
Kedua-duanya ini sebenarnya tidak 100% sama. Kesalahan logika Calvin antara lain adalah atribut-atribut Allah, misalnya Allah itu maha tahu, ya. Kemudian apa? Rencana Allah, kehendak Allah dan sebagainya. Ia yang menjadi bagian dari kairos, maksudnya waktunya Allah yang hanya Allah yang tahu dipakai di dalam kondisi kronos, waktu sekarang, waktu manusia, ya. Sehingga semuanya menjadi communicable, artinya dapat dikomunikasikan. Sebenarnya nggak bisa. Waktunya, ruang lingkup Allah, ranahnya Allah tidak bisa dimasuki oleh ruang lingkup dan pikiran manusia. Tetapi inilah yang menjadi kelemahan John Calvin, mencoba Pak untuk menerjemahkannya sehingga seolah-olah Calvin dapat membaca seluruh pikiran Allah, ya, seperti itu. Sedikit lagi, seorang teolog yang bernama Donald Blows, ya, dia bilang begini, predestinasi adalah konsep teologi. Dan itu tidak boleh dicampur adukan dengan konsep filsafat tentang nasib. Gak bisa. Itu ranahnya Allah. Predestinasi itu urusannya Allah. Itu ranahnya Allah. Kita susah untuk memprediksikan dan memikirkan itu. Nah, predestinasi dikatakan bukanlah suatu ketetapan absolut yang tidak memedulikan realitas sejarah dan penciptaan. Pada saat predestinasi dimengerti hanya sebagai ketetapan yang kekal atas segala sesuatu yang terjadi, maka pada saat itulah dimensi sejarah akan lenyap. Ya, pada saat predestinasi hanya dipikirkan menjadi suatu ketetapan kekal dari segala sesuatu, saat itulah dimensi sejarah akan lenyap. Kesalahan logika Armenian sedikit berbeda jika Calvin berasumsi bahwa dengan sedikit penyingkapan yang Allah berikan, ia mengerti semua yang ada dalam kairos, waktunya Allah, yaitu di dalam pertimbangan dan ketetapan Allah. Kalau Armenian dia bilang berorientasi kepada fenomena praktis. Ini lebih kepada fenomena praktis. Ia bergerak dari realita praktis bahwa Allah adalah Allah yang penuh kasih, yang tidak menghendaki seorang pun binasa. Nah, di tengah realita keberdosaan manusia yang dapat menolak dan menghujat Allah, Injil diberitakan. Sebab itu jika realita ada dua kelompok manusia yang selamat dan binasa, itu terjadi dalam kebebasan manusia menerima atau menolak Allah. Hal di luar tidak dapat dipahami. Sehingga ayat tentang predestinasi ditafsirkan dengan pengertian simbolik dan harafiah. Tidak berdasarkan pengertian yang sesungguhnya. Ini berbahaya kaum Armenian. Ya. Nah, jika terpaksa orang Armenian bilang harus dijelaskan, Armenian memilih untuk merasionalisasikan dengan dasar kemahatauan Allah tadi. Nah, ia memilih atau mempredestinasikan siapa yang di dalam kebebasannya akan menerima atau sebaliknya menolak Injil Allah. Wow, menarik Bapak Ibu. Ya, itu Pak David. Ya, terima kasih Pak Bobby ya. Jadi malam ini kita dapat pencerahan ya, mengetahui perbedaan antara Calvinisme maupun Armenianisme. Kedua juga persamaannya. Ketiga bahwa kedua doktrin ini semua adalah punya dasar Alkitab. Ya, ada Alkitabiah, baik Calvin maupun Armenian. Dan terakhir, manfaat kita hari ini membicarakan hal ini, tadi seperti Pak Bobby sampaikan, yang pertama kita dapat membangun suatu cara berpikir yang teologia. Yang kedua, bahwa kita semakin diperkaya, ya, membuat kita semakin dewasa di dalam berpikir secara teologis. Yang ketiga, bahwa pandangan ini bukan sebetulnya membahas apakah kita masuk surga atau neraka, ya. Jadi ini melainkan hanya berbicara mengenai konsistensi cara pandang berteologia. Dan keempat, ternyata kedua pandangan ini juga punya kelemahan. Tadi dikatakan Pak Bobby, di mana perbedaan waktu kronos dan kairos, ya, dalam bahasa Yunani. Kronos itu biasa berbicara masalah urutan kegiatan, kronologi, yang sifatnya kuantitatif. Ya, waktunya manusia lah kira-kira. Sedangkan kairos berbicara masalah yang sifatnya kualitatif, yaitu waktunya Tuhan. Sehingga itu berbeda. Nah, ini yang salah satu kelemahan yang kedua doktrin ini. Sehingga kita jangan terjebak di dalam perdebatan yang tidak akan ada ujung selesainya nih.
Karena sejak abad ke-16 sampai sekarang, kita kalau ngotot-ngototan, mana yang benar? Kedua-dua punya dasar Alkitabiah. Menentukan kita masuk surga neraka itu adalah hak kedaulatan daripada Sang Pencipta. Allah sendiri. Ya, jadi saya kira terima kasih atas pencerahan yang disampaikan Pak Bobi. Memang mungkin masih banyak kita yang belum puas, ya, karena itu juga mendorong kita untuk mempelajari Alkitab lebih lanjut, ya, untuk kita membaca, untuk lebih memahamin. Ya, jadi itu merangsang kita untuk lebih mengetahui sebenarnya yang mana. Nah, tapi kalau kita mencari mana yang benar, rasanya sudah 5-6 abad. Belum ada yang bisa mengatakan ini benar, ini salah. Dua-dua punya dasar Alkitab. Ya. Jadi terima kasih semua atas partisipasinya. Kita mungkin nggak usah buka sesi tanya jawab, atau ada yang mau nanya juga. Ya, nah, kalau nanti ada yang bertanya, ada yang masih belum puas, mungkin di luar daripada acara ini masih bisa ketemu Pak Bobi untuk ditanyain, Pak ini kira-kira gimana? Ya, karena pertemuan kita ini hanya cuma beberapa menit ya. Jadi nggak sampai 1 jam kita membahas. Kalau kita mau bahas ini berhari-hari juga nggak selesai. Tapi minimal kita sudah punya gambaran. Jadi hari ini kalau orang berbicara masalah Calvinisme, kita udah tahu, oh kira-kira pandangan seperti ini. Kalau berbicara Armenian gimana? Secara singkatnya, Armenian lebih pro kepada free will, kehendak bebas. Sedangkan yang Calvin berbicara masalah anugerah atau grace, predestinasi. Ya, itu saya kira mungkin pertemuan pembahasan mengenai Armenian dan Calvinisme malam ini, Pak ya. Terima kasih ini Pak Bobi pencerahannya. Terima kasih. Jadi kita sudahin, kita mengucapkan selamat malam. Ya, baik. Kita berdoa Pak ya. Ya silakan Pak. Mari Bapak Ibu, yang di rumah kita juga berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perbincangan kami malam hari ini begitu singkat. Di dalam keterbatasan kami juga untuk memahami semua ini, kami sadar Tuhan hanya Engkau dan Roh-Mu lah yang memampukan kami untuk dapat mengerti. Tuhan pimpin kami untuk terus mau belajar dan di dalam ketundukan akan firman Allah. Terima kasih untuk Pak David yang telah memandu. Terima kasih untuk jemaat-jemaat yang bisa hadir baik secara onsite maupun yang hadir di dalam Zoom atau YouTube. Tuhan Engkau memberkati. Ajar kami sebagai jemaat GKJ Sunter semakin taat dan setia supaya kami juga bisa memiliki pencerahan dan pemahaman tentang cara berteologi yang benar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya Pak David, Tuhan berkati Pak. Pak. Oke. Yuk kita berdiri Bapak Ibu, kita terima berkat Tuhan ya. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saudara terimalah berkat Allah. Kiranya kasih karunia dari Allah yang Maha Tinggi dan damai sejahtera di dalam Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang terus memimpin kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Silakan duduk saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita semua.